Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel tempat berbagi informasi bermanfaat. Baik, kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita dalam membuat database pembayaran siswa baru. Dan ini adalah database yang telah kita buat sebelumnya. Data siswa baru seperti ini kira-kira. Dan kali ini kita akan coba lanjutkan untuk belajar bagaimana cara untuk membuat form login ya. Baik, kita langsung saja. Pertama kita akan buat form terlebih dahulu. Kita akan gunakan form widget saja agar nanti tampilannya lebih menarik ya. Kita ambil satu saja sebagai sampelnya. Lalu kemudian nanti kita akan hapus, kita akan ganti dengan form loginnya ya. Nah, ini form baru sudah kita buat, kita akan coba edit ya. Jika menggunakan form wizard, ini kita bisa edit bagian headernya. Misalkan ini untuk digunakan sebagai judul. Sebagai contoh misalkan menu login pendaftaran siswa baru. Ini kita ambil sebagai judul dari form tersebut. Kita simpan ke bagian tengah dari form itu. Kita coba untuk edit terlebih dahulu ya, sebentar. Kita edit bagian tulisannya agar lebih menarik. Nah, ini untuk tema tergantung dari pilihan kita sendiri ya. Ini kita bisa memilih tema yang kita inginkan. Kita akan coba juga untuk merubah warna dari background itu sendiri ya, jadi warna dari headernya. Kita akan kembali lagi ke desain view-nya, kemudian kita ambil di property sheet-nya, lalu kemudian kita ganti di bagian back color-nya. Sudah berubah. Jika sudah demikian, kita akan coba lanjutkan dalam membuat form untuk label ya. Nah, ini untuk label ini digunakan sebagai menu user ID dan password ya. Teman-teman, jadi yang pertama kita coba edit terlebih dahulu, lalu kemudian setelah itu nanti kita coba copy paste seperti ini. Yang pertama kita ganti misalkan user ID, lalu kemudian yang kedua ini kita ganti dengan password. Selanjutnya untuk yang handphonenya kita ganti di bagian property sheet dengan nama user ID. Lalu kemudian selanjutnya di bagian handphone untuk passwordnya juga kita ganti dengan nama password. Ini memang tergantung dari kita sendiri untuk penamaan. Yang penting kita tahu bahwa itu dijadikan sebagai tag ya, untuk user ID maupun password. Setelah seperti ini kita buat buttonnya. Kita ambil button lalu kemudian kita gunakan building macro, kita cancel saja. Kita ganti secara manual dengan kata login. Lalu kemudian kita coba atur untuk format pewarnaannya. Baik itu dari fontnya maupun dari background tombolnya itu sendiri.
sudah seperti ini, kita akan coba untuk membuat build makronya. Kita simpan terlebih dahulu apa yang sudah kita buat tadi. Nah, ini untuk mempermudah, kita akan coba ganti dengan nama dari form menu masuk ya, untuk menu sini, lalu kemudian pintu baru untuk database-nya. Agar dalam hal penempatan untuk user ID ini mudah untuk dicari. Kita coba desain kembali, baru kemudian setelah ini kita buat makro dulunya dari property sheet, kemudian kita ambil dari event. Nah, di sini kita gunakan yang penggunaan if ya. Pertama kita tulis terlebih dahulu user ID sama dengan, misalkan ini user ID nya kita akan gunakan MTS al hijrah. Jangan lupa untuk berikan tanda kutip. Lalu kemudian kedua, untuk penggunaan passwordnya kita coba gunakan password yang sederhana, misalkan 1, 2 sampai 6 diakhiri dengan tanda kutip. Lalu kemudian perintah selanjutnya kita ingin gunakan konfirmasi ya, apabila ada terjadi kesalahan dalam input user ID maupun password dengan menggunakan message box. Pesannya, jika kita memasukkan password yang benar maka password benar, lalu kemudian silahkan masuk. Ini adalah pesannya. Lalu kemudian tipenya kita ganti dengan Indonesia, kalau ya, judulnya kita ganti sebagai konfirmasi. Lalu kemudian selanjutnya perintah untuk tombol ini masih yang penggunaan if ya. Ini kita akan masuk ke bagian menu masuk. Jadi tadi ada dua form ya, ada menu masuk dan form siswa baru. Kita tinggal pilih saja yang kita ingin membuka form yang mana sebagai acuan untuk masuk di layar menu utama itu. Kalau misalkan sudah selesai, baru kemudian kita tambahkan yang dasar di sini. Setelah itu ini adalah kebalikannya. Jadi untuk memberikan pesan jika ada penginputan dengan password atau user ID yang keliru ya, kita berikan pesan sebagai konfirmasi apabila ada kendala password yang salah, dengan konfirmasi pesan password salah. Untuk tipenya sama, untuk judulnya juga kita gunakan konfirmasi. Nah, ini jika dia salah maka dia tetap membuka menu masuk ya, artinya dia tidak akan menuju ke form lain ya. Nah, yang ini kita akan ganti form siswa masuk, artinya yang benar dia akan masuk ke menu form siswa baru, ketika salah dia akan tetap berada di menu masuk. Seperti ini ya. Jadi kalau kita baca, user ID yang kita gunakan adalah MTS al hijrah, passwordnya adalah 1 sampai 6. Apabila benar maka password benar, silahkan masuk. Masuknya adalah ke form siswa baru. Jika salah maka akan memunculkan pesan password salah. Lalu kemudian dia akan membuka menu masuk, artinya menu masuk itu adalah menu yang kita buat saat ini. Dia tidak bisa masuk ke mana-mana lagi. Kita simpan, jangan lupa. Lalu kemudian kita close. Sampai di sini sebenarnya sudah selesai. Ya, kita akan coba. Kita masukkan misalkan MTS al hijrah.
kemudian tadi passwordnya adalah 1 sampai 6. Nah, kita login. Password benar, silakan masuk. Dia akan menuju ke pendaftaran siswa baru sebagai database kita. Kita akan coba lagi untuk apabila kita memasukkan password yang salah. Kita tambahkan 7 password salah. Nah, ini dia tidak akan masuk ke menu apapun, karena perintahnya dia tetap berada di menu masuk seperti ini. Baik, kita lanjutkan. Ini passwordnya terlihat ya, 1 sampai 6. Bagaimana supaya password tersebut tidak bisa terlihat atau tidak bisa dilihat oleh orang lain atau tersembunyi? Nah, ini pertama kita klik terlebih dahulu untuk bagian tag di passwordnya, lalu kemudian kita masuk ke bagian data, kemudian input mask. Nah, kita pilih yang bagian password. Bagian ini untuk menyembunyikan password yang sudah kita buat. Setelah itu kita akan coba buka kembali data yang sudah kita buat tadi. Nah, ini MTS Al-Hijrah ya tadi ya. Kemudian passwordnya adalah 1 sampai 6. Nah, ini tidak terlihat ya. Kemudian kita login, dia akan masuk ke menu selanjutnya. Gitu ya, kira-kira. Kalau kita tambahkan, dia tidak akan menuju ke menu apapun. Baik, itu saja kira-kira cara membuat form login. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.